bahan-bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sifat kesehatan kerja, sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Sifat keselamatan kerja, sasarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknis. Jadi ada dua sifat yang terintegrasi di dalam melakukan suatu kegiatan dalam pekerjaan. Tujuan dari penerapan agen perusahaan adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja, tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan si tenaga kerjanya. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada tingginya efisiensi dan tingginya produktivitas faktor manusia di dalam produksi. Oleh karena itu, hakikat tersebut selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan di dalam suatu negara maupun agen perusahaan dan kesehatan kerja. Selalu harus diikutkan dalam pembangunan tersebut. Tujuan demikian dapat dicapai oleh karena terdapatnya korelasi di antara derajat kesehatan yang tinggi dengan produktivitas kerja atau perusahaan yang didasarkan kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Untuk efisiensi kerja yang optimal dan sebaik-baiknya. Jadi pekerjaan harus dilakukan dengan cara dan dalam lingkungan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Lingkungan dengan cara yang dimaksud meliputi diantaranya adanya tekanan yang panas, penerangan di tempat kerja yang tidak optimal, debu di udara ruang kerja, sikap badan waktu bekerja, penyelarasan manusia dan mesin, directment of direct machine, pengekonomisan kegiatan, cara dan lingkungan tersebut perlu disesuaikan pula dengan tingkat kesehatan dan keadaan gizi tenaga kerja yang bersangkutan. Biaya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta penyakit umum yang meningkat jumlahnya oleh karena pengaruh yang memburukkan keadaan oleh bahaya-bahaya ditimbulkan oleh pekerjaan adalah sangat mahal dibandingkan dengan biaya untuk pencegahannya. Biaya-biaya kuratif yang mahal seperti meliputi pengobatan, peralatan rumah sakit, rehabilitasi, absenteeisme, kerusakan mesin, peralatan, dan bahan-bahan oleh karena kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan cacat yang menetap. Dari segi ruang lingkup agen perusahaan, maka perusahaan harus mengantisipasi dan mengenal. Maksud mengenal adalah merekonstruksi suatu serangkaian kegiatan untuk mengenali potensi bahaya yang lebih detail dan komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan evaluasi, yakni mengevaluasi tahapan-tahapan
dalam bentuk penilaian atau evaluasi lingkungan, dilakukan pengukuran, mengambil sampel, dan menganalisisnya di laboratorium. Kemudian perusahaan melakukan pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah di dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, untuk menciptakan atau memelihara lingkungan kerja agar tetap sehat dan aman, atau memenuhi persyaratan kesehatan dan norma keselamatan sehingga terbebas dari ancaman gangguan kesehatan dan keamanan atau tenaga kerja, tidak menderita penyakit akibat kerja, dan tidak mendapatkan kecelakaan kerja. Prinsip Heigen perusahaan adalah pengenalan potensi bahaya di lingkungan kerja, kemudian melakukan penilaian atau evaluasi terhadap faktor-faktor di lingkungan kerja, pengendalian terhadap bahaya faktor-faktor di lingkungan kerja. Manfaatnya bagi perusahaan dengan menerapkan ini adalah mencegah dan memberantas penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Ya, kalaupun dikatakan tidak optimal, yang jelas dia move on, ya, berubah dari angkanya dari yang besar menuju yang kecil atau sampai menuju zero accident. Dapat memelihara atau meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Di sini si pekerja, ya, dijamin kesehatannya, lebih-lebih di perusahaan tersebut ada kliniknya. Dapat memelihara dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia. Otomatis dengan terjaminnya Heigen tenaga kerja, maka efisiensi dan produktivitasnya yang dilakukan oleh manusia yang bekerja akan lebih tinggi. Kemudian memberantas kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan kerja. Ya, kelelahan kerja ini bisa dilakukan pada jam-jam tertentu, dibuat kegiatan-kegiatan, ya, untuk meningkatkan kegairahan kerja sehingga tidak membosankan. 5. Memelihara dan meningkatkan hygiene dan sanitasi perusahaan pada umumnya seperti kebersihan ruangan-ruangan, cara pembuangan sampah atau sisa-sisa pengelolaan dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk ini, selain di tenaga kerja tersebut sudah merupakan kebiasaan, juga ini dikerjakan oleh OB, ya. 6. Memberikan perlindungan bagi masyarakat di sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari pengotoran oleh bahan-bahan atau polutan dari perusahaan yang bersangkutan. Biasanya ini dilakukan selain memberikan CSR dari perusahaan, ya, maka perusahaan juga membuat kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut dalam bentuk UKM. Memberikan perlindungan masyarakat yang luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh
hasil produksi perusahaan. Biasanya di lingkungan tersebut dilakukan pengecekan kesehatan, ya, baik di perusahaan itu sendiri dan di lingkungan perusahaan itu berada. Ya, inilah orientasi tentang K3 dan hygiene bagi perusahaan. Ya, materinya hanya 15 slide saya buat, ya, bagaimana secara penerapan K3 dan apa manfaatnya bagi perusahaan di lingkungan perusahaan tersebut, sehingga bukan hanya tenaga kerja, bukan hanya perusahaan jadi mempunyai produktivitas yang tinggi, tetapi masyarakat juga menerima nilai tambah dengan keberadaan perusahaan tersebut. Ya, itu materi kita. Kita bisa buka dengan sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Untuk ya, semua ada yang mau ditanyakan bagaimana orientasi K3 di bagi pekerja? Halo? Halo. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak. Malam Pak. Iya, silakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Ini kan biasanya apakah hal-hal tersebut juga diaplikasikan di PNJ Pak? Kan karena PNJ itu punya bengkel-bengkel gitu Pak. Bisa nggak ya diaplikasikan hal ini Pak? Ya, SK3 segala macam. Seperti kalau kita di bengkel, ya, mahasiswa yang masuk di situ, mereka memakai APD, ya, contohnya dia wear pack, pakai sepatu safety dan helmetnya, ya. Nah, kemudian masalah kebersihannya begitu dia selesai praktek, kotoran-kotoran yang ada di lingkungan dia waktu praktek, misalkan drumnya, potongannya, itu akan dibuang. Jadi mahasiswa itu membersihkan sendiri walaupun kita punya OB. Jadi kemudian di sekitaran praktek kita itu dibuat seperti apa ya, tagging ya, tagging yang ada, terus selain apanya juga lokasi tempat dia bekerja juga ada apanya, tidak boleh memasuki daerah ada yang hijau, ada yang merah, jadi di Politeknik sendiri secara garis besar memang tidak full, tidak bisa 100% karena kondisi sekarang juga dalam rangka online, ya, maka tidak bisa secara maksimal lah dilaksanakan pada saat ini. Demikian Pak Remo. Gitu Pak. Berarti sistem auditnya apakah ada Pak, tidak Pak ya sekarang saat ini? Nah ini di SMK 3-nya sistem manajemennya, ya, apakah ada evaluasi dan segala macamnya, ini yang belum dilaksanakan oleh K3-nya Pak. Jadi hanya si dosen sendiri di Politeknik, jadi kalau di Politeknik bukan asisten dosen yang mengajar, tetapi dosennya sendiri. Jadi dosennya sendiri yang memberikan peringatan jika mahasiswanya tidak melaksanakan, tidak menggunakan tool yang sesuai dengan yang digunakan, kira-kira gitu cara penggunaannya. Jadi dosen langsung. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikian. Kalau penerapan di ya, silakan.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak, coba. Ya, silakan. Maaf Pak, nama saya Ihsan Faizin. Ya, bisa. Saya menggunakan HP Pak ya, karena laptop saya kameranya rusak. Uh, dalam hygiene perusahaan itu kira-kira ada rasio penilaiannya nggak gitu ya? Misalnya dari A atau C atau berapa yang dimana perusahaan dikatakan hygiene atau tidak gitu Pak. Terus ada apa enggak penilai gitu Pak, misalnya lembaga-lembaga gitu yang untuk penilaian gitu. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya dari Menaker, ya, dari Menaker biasanya ada penilaian dia kepada perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaan tersebut mendapatkan suatu penilaian yang agennya, ya, itu akan dilakukan oleh, tapi tergantung perusahaan dia minta atau tidak. Misalnya perusahaan tersebut ada contoh akan ada zero accident, nanti dia bisa menunjukkan itu ke Menaker. Ya, demikian juga tentang kecelakaan-kecelakaannya juga itu didata oleh Menaker biasanya kalau perusahaan tersebut berorientasi itu ya, tapi ada juga perusahaan yang tidak berorientasi itu tadi. Jadi dia hanya sekedar buka perusahaan tapi pelaksananya nol ya. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang baik itu selalu mereka minta lisensi dari Menaker bahwa di kegiatan mereka di situ bahwa di situ zero accident atau di tentang kesehatannya juga nanti dari Menteri Kesehatannya, ya, dampak-dampak terhadap bahaya akibat kerjanya. Demikian Muhammad Ihsan Nur. Bapak lagi kira-kira itu bisa ada teguran atau gimana gitu Pak dari tadi traktor itu? Jadi dari Menakernya nanti kalau tadi dilakukan bukan bentuk teguran ya, jadi nanti ada bentuk kayak disposisi lah supaya data-data yang diberikan itu dievaluasi lagi di perusahaan tersebut, ya, supaya perusahaan tersebut membuat regulasi di perusahaannya supaya bagaimana meminimalisirnya. Jadi nggak langsung dijustifikasi, nanti dia berikan catatan-catatan lah. Nah, nanti ada kelas-kelasnya juga itu ya, ada kelas-kelasnya. Demikian, Pak Ihsan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Nama saya Dwi Rudianto Pak. Ya, silakan Dumi. Pak, mau nanya Pak, ini kalau ini saya kan saat ini bekerja di pabrik kimia ya Pak. Iya, oke. Okay. Ini termasuk hygiene perusahaan bukan Pak? Tentang perusahaan saya memberikan obat, memberikan vitamin-vitamin, memberikan susu murni seperti itu Pak, makan makanan khusus untuk saya Pak. Apa itu termasuk hygiene perusahaan Pak? Iya, benar sekali ya Mas ya. Jadi di setiap perusahaan biasanya akan memikirkan apalagi kondisi di tempat Anda bekerja adalah industri kimia ya. Di situ perlu diberikan suplemen-suplemen yang membuat orang yang bekerja di situ menimbulkan dampak yang kecil atau tidak sama sekali ya, dengan memberikan suplemen-suplemen yang Anda terima tadi ya. Jadi banyak, khususnya seperti Anda yang di perusahaan kimia itu pasti dimonitoring terus Mas ya. Saya nggak tahu industri kimia Anda itu dalam bentuk gas ya, farmasi, farmakologi, atau yang berbentuk bahan kimia ya, itu akan dilihat dampaknya di Anda. Jadi ada secara periodik Anda perusahaannya memberikan monitoring Anda kesehatannya, apakah ada dampaknya polutannya di dalam tenaga kerjanya atau di lingkungannya juga. Demikian Mas Dwi. Jadi itu benar sama sekali. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan.
izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, saya Fani Menyanto izin bertanya. Ini salah satu analisis saya di satu perusahaan di kota industri. Nah, perusahaan tersebut itu mengeluarkan limbah, di mana limbah tersebut itu dimanfaatkan oleh masyarakat lokal yang di sekitar pabrik. Nah, salah satunya limbah tersebut berupa minyak. Nah, masyarakat lokal itu menggunakan minyak tersebut untuk kebutuhan seperti memasak atau berjualan atau berdagang seperti itu, Pak. Nah, menurut Bapak terkait hal tersebut tanggapannya seperti apa? Ya, Terima kasih, Pak. nanti Bu Fani, seperti kita katakan tadi, banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan, ya, dengan keberadaan perusahaan tersebut di tempat itu, ya, terhadap lingkungannya. Ada yang seperti Anda, buangannya itu limbahnya dimanfaatkan oleh lingkungan. Ada kepada lingkungan itu diberikan pendidikan, ya, contohnya Politeknik PNJ kerjasama dengan SBI Semen, ya, dulunya Holcim, ya, dengan kerjasamanya Holcim dengan PNJ, Holcim memberikan pendidikan kepada masyarakat sekitar dalam CSR mereka. Salah satunya pendidikan dalam bentuk pendidikan, ya, seperti yang Mas Pani informasikan tadi, untuk kita ketahui bersama, ya, limbahnya, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan Baik, Pak. Namun apakah tidak berbahaya jika limbah tersebut digunakan kembali, Pak? Ya, sudah jelas, ya. Kalau kita katakan tadi limbah, tapi limbah ini kan bisa dimanfaatkan. Tapi yang jelas limbah tadi tidak berdampak kepada masyarakat, ya. Apakah secara kesehatan, ya. Makanya berani mereka memberikan limbah tersebut kepada masyarakat. Yang jelas limbahnya tidak membuat si masyarakatnya terkontaminasi atau yang tidak membahayakan lah, ya, itu sudah pasti itu yang jelas, ya. Kalau ada image kita negatif tentang limbah tadi, perusahaan bakal tidak memberikan itu. Demikian Mas Fani, ya. Baik, Pak. Bisa Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Baik. Ada lagi? Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa orientasi K3 dan kesehatan pada sebuah industri, ya, ini seharusnya mempunyai nilai tambah bagi perusahaan, ya. Kalau pekerjaannya sehat, lingkungannya sehat, ya, maka akan meningkatkan produktivitas bagi perusahaan, ya, akan meningkatkan produktivitas bagi perusahaan tersebut, ya, memberikan efisiensi kepada perusahaan tersebut. Nah, maka dengan memberikan kontribusi yang seperti itu, tenaga kerja, ya, akan menerima manfaatnya. Demikian juga keluarga yang bekerja di perusahaan tersebut. Terlebih-lebih terhadap lingkungan, ya, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab bahwa di lingkungan tersebut, keberadaan perusahaan tersebut harus memberikan nilai tambah bagi lingkungannya, bukan menimbulkan masalah. Banyak perusahaan yang kita lihat demikian, ya. Baik,
Itu yang bisa saya simpulkan. Tadi lingkungan kita bekerja tadi yang jelas ya. Contoh ya tadi kalau ada oli di tempat pekerjaan kita nggak bersihin, kemudian buat penerangan lampu cahaya yang ada di situ juga tidak mendukung kita bekerja di situ ya. Kemudian ada terjadi kalau kita di perusahaan kita itu ada timbul tadi bekerja di kimia, farmasi atau semua tadi yang dikatakan oleh Mas Dwi itu harus secara berkala ya ada check up-nya ya dengan orang kesehatan yang ada di perusahaan tersebut ya bekerja sama supaya orang yang bekerja di perusahaan tersebut terjamin kesehatannya ya walaupun bekerja di kimia. Demikian juga di pembangkit ya, maka kalau di pembangkit ya kalaupun di situ menghasilkan listrik yang jelas listriknya tadi tidak menimbulkan kecelakaan bagi orang yang bekerja di situ ya. Itu yang jelas, maka sudah dijamin isolasinya kalaupun bekerja di kelistrikan dan peralatan-peralatannya juga sudah standar semua. Demikian materi kita yang hubungannya antara K3 dan kesehatan di dalam suatu industri. Baik, ada yang mau kita tanyakan lagi Mas? Belum kuliahnya kalau saya akhiri, ini sudah saya upload di e-learning, Anda bisa download lagi. Ya, tugasnya adalah sekarang bagi Anda yakni sesuai kalau di mana Anda bekerja atau pengalaman Anda bekerja dibuat tugas bagaimana orientasi Anda tentang K3 pada perusahaan yang atau pekerjaan yang Anda lakukan ya bagaimana orientasi K3-nya dan kesehatan di tempat Anda kerja. Contohnya tadi seperti tentang kesehatan dikatakan Mas Dwi tadi ya, itu tentang dari segi kesehatannya dikontrol, diberikan suplemen-suplemen. Nah, bagi yang lain yang tidak bekerja di kesehatan seharusnya juga ada. Setahu saya ada ya, kalau seperti di pembangkit dulu saya tahu bagi yang masuk malam dikasih suplemen dalam bentuk minum susu apa segala macam, ada yang saya tahu dulu di perusahaan pembangkit untuk yang malam tapi ya yang si malam. Demikian tugasnya berarti tolong dibuat ya orientasi tentang K3 pada atau di mana Anda bekerja dan hubungannya dengan kesehatan. Itu tugasnya. Anda bisa kumpulkan. Pak, maaf Pak. Ya. Buat yang belum ini gimana Pak? Gimana itu, Mas? Yang belum bekerja gitu. Oh, bagi yang belum bekerja, kalau ada pengalaman Anda belum bekerja, selama Anda bekerja atau kalaupun tidak ada sama sekali, Anda bisa melihat di apa banyak ya di internet banyak itu di perusahaan kerja di perusahaan bagian apa, nanti apa orientasinya K3-nya dan kesehatan di situ bisa dilihat ya Pak Michael ya. Mungkin dalam internship mungkin Pak ya, bisa Pak? Bisa. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Tapi yang bagi Anda yang sudah bekerja ya, apa yang Anda nikmati bisa Anda tuangkan dalam tulisan ya. Yang Anda nikmati atau Anda bekerja di situ, Anda bisa tuliskan. Jadi Anda tuangkanlah dalam bentuk tulisan di mana Anda kerja supaya itu tidak sia-sia semuanya ya. Jadi kita bisa share tulisan Anda itu. Demikian. Mau bertanya Pak? Ya silakan. Berarti untuk orientasi K3 itu maksudnya berarti
penerapan di lapangannya seperti apa ya Pak? Iya, di dalam perusahaan apa kan gitu loh. Anda, nah, gitu. Baik Pak. Ya di perusahaan apa, bagaimana orientasi K3-nya dan pelaksanaannya dan hubungannya dengan kesehatan di situ. Ya, demikian. Baik, sudah. Tugasnya bisa dikumpulkan di saya, di email saya yang ejanus@mesinpnj.id ya. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tolong jangan lupa absensinya Bapak-Bapak, karena itu akan terhubung langsung ke learning Anda. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.